Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, ketemu lagi di channel YouTube Nur Susanti 7. Kali ini saya akan membuat risoles kampung atau biasa disebut risol sayur. Ini ada bahan-bahan isiannya. Pertama kita buat isiannya dulu. Kentang dan buncis saya potong-potong. Wortel saya parut menggunakan parutan seperti ini, tapi kalau teman-teman mau potong dadu seperti biasa juga boleh ya, sesuai selera. Untuk bumbu halusnya, 6 siung bawang merah, 2 siung bawang putih. Ini semua akan saya blender. Beri air secukupnya, kemudian blender sampai halus. Saatnya menumis isian. Panaskan 3 sendok makan minyak goreng dengan api sedang. Setelah minyak panas, masukkan bumbu yang dihaluskan tadi, tumis sampai harum dan airnya sedikit menyusut. Ini bumbu halusnya sudah harum dan airnya sudah menyusut. Kemudian masukkan sayur yang dipotong-potong tadi dan tumis hingga matang. Aduk-aduk agar bumbu merata ke semua sayuran. Kemudian masukkan 100 ml air. Kemudian masukkan setengah sendok teh garam. Untuk pertamanya saya masukkan setengah sendok teh garam karena nanti akan saya icip rasa. Kalau kurang nanti bisa ditambah. Masukkan juga setengah sendok teh lada bubuk dan setengah sendok teh kaldu jamur. Aduk-aduk merata. Ini saya icip rasa dulu, kebetulan masih belum pas rasanya. Jadi saya tambah lagi sedikit garam seujung sendok teh saja. Jadi total garamnya 1 sendok teh ya. Ini saya tambahkan 1 sendok makan saus tiram. Ini opsional ya, boleh ditambah boleh tidak, sesuai selera aja. Kalau saya sukanya pakai saus tiram karena rasanya akan lebih enak. Ini rasanya sudah enak dan pas ya. Terakhir masukkan daun bawang dan daun seledri. Ini isiannya sudah pas dan mantep, jadi matikan kompor dan sisihkan sebentar. Sekarang kita buat kulitnya. 150 gram tepung terigu protein sedang, masukkan 1/4 sendok teh garam, masukkan 300 ml air, masukkan airnya secara bertahap ya. Aduk-aduk sampai tercampur rata. Masukkan 1 butir telur, kemudian aduk-aduk kembali sampai tercampur rata. Ini sudah tercampur rata semua, jadi tekstur adonan kulitnya tidak terlalu kental dan tidak terlalu cair juga. Kemudian saring adonan agar tidak ada tepung yang bergerindil dan adonan kulit bisa lebih halus lagi.
Jadi adonan kulitnya halus seperti ini ya, dan ini sudah siap untuk dimasak. Siapkan teflon dan beri sedikit minyak. Olesi minyak di teflon menggunakan tisu, kemudian panaskan teflon dengan api kecil cenderung sedang. Ini teflonnya sudah panas ya. Sebelum memasak kulit, terlebih dahulu adonan harus diaduk-aduk agar tidak ada bahan yang mengendap di bawahnya. Kemudian tuangkan 1 sendok sayur adonan kulit ke teflon. Lalu putar-putar teflon seperti ini agar adonan kulit merata ke setiap sisi teflon ya. Jadi kalau ada yang bolong-bolong seperti ini bisa ditambal seperti ini ya, tinggal ditambah aja adonannya. Jadi ini adonan kulitnya, jika pinggirannya sudah lekang seperti ini sudah bisa diangkat. Jadi kalau bentuk kulitnya tidak bulat kali pun tidak apa-apa ya, karena nanti juga akan dilipat. Ini kulitnya sudah selesai dibuat, sekarang saatnya untuk diberi isian ya. Untuk mengisinya, ambil 1 sendok makan isian sayur, diletakkan di pinggiran kulit seperti ini. Kemudian lipat dan gulung seperti ini ya. Jadi seperti ini ya hasilnya. Lakukan hal yang sama sampai habis. Kemudian untuk bahan balurannya, siapkan 2 butir telur yang dikocok lepas dan juga tepung panir atau tepung roti ya. Kemudian ambil 1 risol, celupkan ke dalam telur, lumuri telur di risol secara merata. Setelah itu, baluri tepung roti secara merata. Ini sudah selesai dibaluri tepung roti semuanya. Jadi saya dapat 1 risol mini ya. Ini dari sisa adonan kulit tadi tinggal sedikit, jadi dapat di risol mini seperti ini ya. Dan ini siap untuk digoreng ya. Siapkan wajan, tuangkan minyak goreng, agak banyak minyak gorengnya ya. Dan panaskan minyak dengan api sedang. Setelah minyak panas, goreng risol sampai matang atau sampai kuning kecoklatan. Kemudian balik risol agar matangnya merata. Ini risol sudah matang, sudah kuning kecoklatan, kemudian angkat dan tiriskan. Nah, ini dia risolnya sudah matang semua. Dari resep ini saya dapat 11 risol. Sekarang saya coba ya. Ini kelihatannya enak banget. Dari isiannya nampak full ya. Dan kalau dimakan pakai cabai rawit atau saus sambal itu enak banget. Kulitnya ini sangat renyah dan crispy di luar, lembut di dalam, dan juga isiannya sangat enak dan juga pas rasanya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, ketemu lagi di channel YouTube Nur Susanti 7. Kali ini saya akan buat kue tradisional yaitu wajik ketan gula merah. Pertama, siapkan dulu loyangnya. Loyang yang saya pakai ini ukurannya 18 x 20 x 3. Jadi untuk loyang bebas ya, ukuran apa aja bisa. Ini saya oleskan dulu dengan minyak goreng supaya tidak lengket. Kemudian ini saya alasi dengan daun pisang. Kalau nggak ada daun pisang bisa diolesi minyak goreng aja ya, ataupun pakai alas plastik juga bisa ya. Lalu diolesi lagi dengan minyak goreng tipis-tipis aja. Jika sudah, ini disisihkan dulu. Selanjutnya ini ada 500 gram beras ketan yang sudah direndam selama 3 jam dan ini akan dicuci bersih. Setelah dicuci bersih, langsung aja ini kita kukus. Sebelumnya kukusan sudah dipanaskan, masukkan beras ketan ke dalam kukusan dan ini akan kita kukus selama 35 menit atau sampai setengah matang dengan api sedang. Sesekali ini diaduk-aduk supaya matangnya merata. Selagi mengukus beras ketannya, kita siapkan 250 ml santan dengan kekentalan sedang. Tuangkan santan ke panci. Lalu santannya akan kita masak. Dimasak sampai mendidih dengan api sedang aja sambil diaduk-aduk supaya santan tidak pecah. Nah, ini sudah mendidih, matikan kompornya. Setelah 35 menit ketannya sudah setengah matang, matikan api kompornya, lalu pindahkan ketan ke wadah lain. Kemudian siram ketan dengan santan yang tadi kita masak, disiram sedikit demi sedikit sambil diaduk-aduk sampai tercampur rata. Jadi santannya ini nggak dipakai semuanya untuk menyiram ketan, jadi santannya kita masukkan secukupnya aja sampai ketannya ini benar-benar semuanya tercampur merata dengan santan, karena kalau kelebihan santan nanti ketannya jadi kelembean. Penggunaan santannya ini sudah cukup ya, sudah tercampur rata semuanya dan masih ada sisa sedikit lagi santan, dan sisa santan ini akan saya pakai untuk merebus gula merahnya nanti karena sayang kalau dibuang ya. Langsung aja ini beras ketannya kita kukus lagi selama 20 menit atau sampai benar-benar matang ya. Dikukus dengan api sedang aja. Setelah 20 menit ketannya sudah matang, matikan api kompornya. Ini ketannya matangnya pas ya, tidak keras dan tidak kelembean juga, dan pulen. Selanjutnya siapkan 600 ml santan kental, dan ini sudah saya tambahkan dengan sisa santan tadi. Tambahkan 250 gram gula merah yang sudah diiris-iris. Masukkan juga 80 gram gula pasir, kalau suka lebih manis bisa ditambah, dan setengah sendok teh garam, 2 lembar daun pandan. Langsung aja ini akan kita masak. Dimasak dengan api sedang sambil terus diaduk-aduk supaya santan tidak pecah. Dimasak sampai gula merahnya larut. Jika sudah larut, matikan api kompornya. Lalu ini akan kita saring karena biasanya ada kotoran ya di gula merah itu. Ini saya saring ke dalam wajan. Daun pandan tadi kita masukkan lagi ya supaya wangi.
Lalu ini dimasak lagi dengan api sedang sambil diaduk-aduk supaya santan tidak pecah. Dimasak sampai mendidih dan mengental. Jika sudah mendidih dan mengental seperti ini, kecilkan api kompornya. Langsung aja masukkan ketan yang tadi dimasak. Dan ini dimasak dengan api kecil aja supaya tidak gosong sambil terus diaduk-aduk. Dan dimasak sampai cairannya berkurang dan juga menggumpal. Nah, ini cairannya sudah sedikit berkurang dan mengaduknya juga sudah terasa berat. Mengaduknya harus sampai ke dasar wajannya supaya tidak gosong ya. Jika sudah kering dan menggumpal seperti ini tandanya sudah matang. Matikan api kompornya. Selagi panas langsung aja kita masukkan ke dalam loyang. Lalu diratakan. Jangan lupa ya dibuang daun pandannya. Tadi saya hampir aja lupa membuang daun pandannya. Jika sudah diratakan seperti ini, kita tunggu dan diamkan di suhu ruang sampai dingin dan benar-benar set, supaya mudah dikeluarkan dari loyang dan mudah juga untuk dipotong-potong ya. Nah, ini sudah dingin dan juga sudah set, sudah bisa kita keluarkan dari loyang. Pinggirannya ini kita sisir dulu dengan spatula supaya mudah mengeluarkannya. Lalu keluarkan wajiknya dari loyang dengan cara diangkat daun pisangnya. Nah, ini sudah kita letakkan di atas telenan ya. Nah, ini hasilnya cantik banget, wajik ketan gula merah. Ini kita coba potong dengan spatula supaya nggak lengket, atau bisa juga dengan pisau yang disalupin dengan plastik. Dari potongannya ini terasa lembut dan juga ini wangi banget ya, terasa wangi gula merah dan juga pandannya. Cocok ini untuk jadi ide jualan teman-teman juga ya, dan bisa juga untuk disajikan di acara hajatan, arisan, atau acara apapun ya. Cara buatnya juga mudah, bahannya juga ekonomis, nggak banyak ya bahannya, cuma 3 bahan utama yaitu beras ketan, gula merah, dan juga santan. Rasanya juga enak banget, manisnya pas, gurih, legit, dan juga ketannya ini pulen ya, matangnya pas, dan juga tidak kelembean, tidak keras, enak banget rasanya. Gimana teman-teman, mudah bukan membuat wajik ketan gula merah? Silahkan kalian mencobanya di rumah, karena resepnya ini beneran recommended banget, dijamin untuk pemula pasti bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, ketemu lagi di channel YouTube Nur Susanti 7. Kali ini saya akan membuat putu ayu pelangi. Ini sudah saya siapkan 200 gram kelapa muda atau kelapa setengah tua yang sudah diparut. Lalu tambahkan 2 sendok makan tepung maizena. Dan tambahkan juga setengah sendok teh garam, lalu ini diaduk sampai tercampur rata. Beri 1 lembar daun pandan supaya wangi. Dan ini siap untuk dikukus. Sebelumnya kukusan sudah dipanaskan. Kukus kelapa selama 15 menit atau sampai matang. Setelah 15 menit kelapanya sudah matang, sudah bisa diangkat dan tunggu dingin. Sambil menunggu kelapanya dingin, kita akan membuat adonan putu ayu. Sediakan wadah, masukkan 1 butir telur. Tambahkan 180 gram gula pasir, 1/4 sendok teh garam, dan 1/4 sendok teh vanili bubuk, dan 1 sendok teh SP, boleh pakai ovalet atau TBM kalau ada. Lalu ini dikocok dengan mixer, pertama dengan kecepatan rendah dulu, dikocok sampai sedikit mengembang.
Ini sudah sedikit mengembang. Lalu tambahkan 150 ml santan, dimasukkan secara bertahap sedikit demi sedikit sambil diaduk sampai mengental dan berjejak. Dikocok dengan kecepatan yang paling tinggi ya. Jika sudah mengental dan berjejak seperti ini, matikan mixernya. Selanjutnya, tambahkan 200 gram tepung terigu protein sedang. Dimasukkan dengan cara diayak supaya tidak ada tepung yang bergerindil. Sambil memasukkan tepung, tambahkan setengah sendok teh baking powder dan diayak bersamaan. Sebelumnya ini diaduk manual dulu supaya tepungnya tidak berterbangan sewaktu dikocok dengan mixer. Kemudian ini dikocok dengan kecepatan yang paling rendah sampai tercampur rata saja, jangan terlalu lama juga mengocoknya ya, supaya kuenya tidak keras. Jika sudah tercampur rata semuanya, matikan mixer, lalu aduk lagi dengan spatula untuk memastikan semua bahan sudah tercampur rata. Selanjutnya bagi 3 adonan, seperti ini ya. Kemudian beri pewarna secukupnya di masing-masing adonan, sesuai dengan namanya putu ayu pelangi, jadi diberi pewarna merah, kuning, hijau. Dan warnanya ini saya beri nggak terlalu pekat ya, jadi secukupnya aja sesuai selera. Karena saya suka warnanya agak pudar atau lebih soft gitu ya. Tapi kalau teman-teman mau warnanya yang lebih pekat lagi, bisa ditambah lagi pewarnanya sesuai selera. Jadi cukup seperti ini warna yang saya pakai. Selanjutnya, masukkan masing-masing adonan ke dalam piping bag atau plastik segitiga. Sebelum mencetak, olesi semua cetakan dengan minyak goreng secara merata supaya nanti kuenya tidak lengket. Setelah itu, masukkan kurang lebih 2 sendok teh kelapa parut yang tadi dikukus. Lalu ditekan-tekan kelapanya dengan tangan kayak gini supaya kelapanya jadi rata dan lebih menempel lagi dengan cetakan. Ini semua cetakan sudah diberi kelapa. Setelah itu, isi adonan di setiap cetakan yang sudah diberi kelapa. Pertama, saya isi adonan warna pink, lalu warna kuning dan hijau. Ngisi adonannya jangan terlalu penuh ya, karena nanti kuenya akan mengembang. Setelah diisi semuanya, cetakannya digoyang-goyangkan sambil dihentak-hentakkan supaya tidak ada gelembung udara di dalamnya. Putu ayu siap untuk dikukus. Sebelumnya kukusan sudah dipanaskan, kemudian masukkan cetakan ke dalam kukusan. Meletakkan cetakannya jangan terlalu rapat ya, karena nanti ini akan mengembang kuenya.
takutnya nanti saling menempel. Ini dikukus selama 20 menit atau sampai matang dengan menggunakan api sedang. Tutup kukusannya, dialasi dengan serbet atau kain bersih supaya tidak menetes air uap ke kue. Setelah 20 menit, ini kuenya sudah matang, sudah bisa diangkat dari kukusan. Lalu kukus lagi yang lainnya. Waktunya sama ya, selama 20 menit atau sampai matang. Setelah 20 menit, ini benar-benar sudah matang. Ditusuk dengan tusuk gigi, ini sudah kering, tidak ada yang menempel. Lalu angkat dan tunggu dingin, baru dikeluarkan dari cetakan. Kalau sudah dingin, keluarkan dari cetakan. Ini mudah sekali mengeluarkannya ya. Tinggal ditarik-tarik aja pinggirannya. Lalu ditekan sedikit cetakannya. Nah, ini hasilnya cantik banget. Nah, ini dia putu ayu pelangi. Cantik banget hasilnya. Warnanya soft banget. Saya suka ya dengan warna seperti ini. Kalau teman-teman mau lebih pekat lagi, bisa ditambah pewarnanya sesuai selera aja. Satu resep ini saya dapat 25 kue putu ayu pelangi. Ini rasanya lembut banget ya, dan manisnya juga pas. Dan rasa kelapanya ini gurih banget, enak banget rasanya, cocok untuk isian snack box. Dan juga ide jualan teman-teman ya, jadi untuk putu ayu boleh kita berkreasi dengan warna apa aja, sesuai selera. Jadi silahkan teman-teman mencoba resep ini ya, karena resepnya ini anti gagal. Pemula juga pasti bisa, dijamin recommended banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, ketemu lagi di channel YouTube Nur Susanti 7. Kali ini aku akan buat kue tradisional yaitu Nagasari Pandan. Pertama, ini aku sudah siapkan 3 buah pisang raja yang sudah dipotong-potong. Kita sisihkan dulu sebentar. Selanjutnya ini ada 100 gram tepung beras. Campurkan dengan 10 gram tepung tapioka. Lalu ini diaduk rata. Kemudian ambil wajan ataupun teflon, masukkan campuran tepung tadi ke teflon. Tambahkan 60 gram gula pasir, setengah sendok teh garam, 1/4 sendok teh vanili bubuk, lalu diaduk rata. Selanjutnya masukkan 500 ml santan. Ini santan dengan kekentalan sedang ya. Dimasukkan secara bertahap sambil diaduk rata. Nah, ini sudah rata ya. Kemudian masukkan sedikit pasta pandan. Lalu diaduk rata lagi. Terakhir tambahkan 1 lembar daun pandan. Kemudian ini kita masak di api sedang sambil diaduk-aduk sampai jadi menggumpal dan juga padat ya. Nah, ini adonannya sudah mulai sedikit menggumpal dan juga padat. Ini harus kita aduk-aduk terus, jangan berhenti diaduk. Jika sudah menggumpal dan padat seperti ini, matikan api kompornya. Ini kita angkat, langsung aja kita bungkus ya. Jangan lupa diambil daun pandan di adonan ini, kita buang aja ya. Selanjutnya siapkan daun pisang, ini sudah dilap daun pisangnya, sudah bersih. Kemudian ambil adonan secukupnya, letakkan di atas daun pisang. Adonannya ini kita lebarkan seperti ini.
Kemudian letakkan 1 potongan pisang di atas adonan. Ambil lagi sedikit adonan, letakkan di atas pisang seperti ini. Setelah itu ini kita bungkus. Cara membungkusnya lihat aja seperti di video ya. Ujung bungkusannya ini kita gunting ya supaya rapi. Nah, jadinya seperti ini ya. Lakukan cara yang sama sampai adonan habis. Setelah semuanya selesai dibungkus, ini dapat 10 bungkus Nagasari pandan. Ini ada 1 bungkusannya yang koyak tapi nggak apa-apa ya. Langsung aja ini kita kukus. Sebelumnya kukusan sudah dipanaskan. Masukkan Nagasari ke dalam kukusan. Ini kita kukus dengan api sedang selama 20 menit atau sampai matang ya. Setelah 20 menit, Nagasari sudah matang, langsung aja kita angkat. Nah, ini Nagasari pandannya sudah jadi, siap kita sajikan untuk keluarga, apalagi di bulan puasa ini ya, cocok banget untuk jadi menu buka puasa. Ini rasanya enak banget ya, manisnya pas, rasanya persis sama seperti Nagasari yang dijual pada umumnya. Nah, ini aku buka 1, ini sudah buka puasa ya. Hasilnya seperti ini di dalam, cantik banget. Nagasari pandan ini bisa jadi ide jualan ya teman-teman, apalagi di bulan Ramadan begini, bisa jadi ide jualan untuk takjil. Buatnya juga mudah banget ya, jadi silahkan teman-teman mencobanya di rumah. Resepnya ini beneran sangat-sangat recommended. Nah, ini aku coba untuk takjil buka puasaku. Ini beneran enak banget ya, lembut dan juga manisnya pas, rasa pisangnya juga manis. Dan wangi pandannya juga terasa ya.